Jumpa lagi pemirsa, menggabungkan antara budidaya sayuran dan ikan yang umum dikenal dengan budidaya hidroganik atau aquaponik telah banyak diterapkan di masyarakat dengan berbagai inovasinya. Potensi perairan kita cukup berlimpah, di antaranya adalah tumbuhan air seperti azolla, enceng gondok, dan lainnya. Dengan sifat pertumbuhan yang cepat, seperti enceng gondok, kadangkala menjadi masalah di perairan. Kita dapat memanfaatkan tumbuhan air tersebut dalam sistem budidaya hidroganik kita dengan menciptakan ekosistem perairan buatan pada kolam untuk menghasilkan bahan pangan sehat berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas inovasi sistem budidaya hidroganik sayuran dan ikan dengan sarana produksinya bersumber dari kolam itu sendiri. Kita menanam azolla sebagai pakan alternatif ikan dan enceng gondok sebagai bahan kompos untuk media tanam, sehingga budidaya kita lebih efisien dan lebih menguntungkan. Azolla dapat kita budidayakan menggunakan keramba seperti ini, sehingga tidak langsung dimakan ikan. Dengan kandungan protein mencapai 30%, tanaman azolla ini baik sekali sebagai pakan alternatif ikan kita, sehingga dapat mengurangi penggunaan pakan pabrikan. Budidaya pada keramba seperti ini sekaligus sebagai stok menjaga ketersediaan bibit azolla. Selain itu, azolla dapat juga ditebar pada kolam sebelum atau bersamaan dengan penebaran bibit ikan. Jumlah kebutuhan bibit berkisar 50 hingga 70 gram untuk per meter persegi kolam. Dengan pertumbuhannya yang cepat, mencapai 30% per hari, nantinya ketika ikan sudah mulai membesar, pakannya sudah langsung tersedia pada kolam. Pada model budidaya hidroganik ini, kita menggunakan kompos 100% sebagai media tanam dan sumber nutrisi agar tanaman sayur tumbuh lebih optimal. Selain tentunya memanfaatkan nutrisi air kolam yang bersumber dari kotoran ikan. Sebagai bahan kompos, kolam kita tanami enceng gondok atau jenis lainnya yang memiliki pertumbuhan pesat. Tumbuhan air dengan sistem perakaran yang banyak seperti ini tentu saja menyerap banyak nutrisi dari air kolam, sehingga baik sebagai sumber pupuk tanaman. Jadi, selain sebagai peneduh bagi ikan, tumbuhan ini juga dapat menjadi bahan media tanam sayuran kita. Kita tinggal menyiapkan tempat pengomposan atau komposter, bisa berupa drum, ember, atau gentong air bertutup seperti ini.
Bagian bawah dilubangi tempat keluar air dan juga untuk sirkulasi udara. Eceng gondok dapat dikurangi bila telah padat menutupi kolam, lalu dicacah atau dirajang seperti ini. Kemudian masukkan pada komposter. Untuk awal, kita dapat tambahkan kompos jadi secukupnya atau menggunakan mikroba pengurai sebagai starter pengomposan. Sisa panen berupa akar dan potongan batang serta daun juga kita masukkan pada komposter ini, sehingga budidaya yang kita lakukan tanpa menghasilkan limbah. Kompos akan siap dipakai pada saat tanam sayuran berikutnya. Ambil yang telah jadi pada bagian bawah komposter. Kompos matang ditandai strukturnya sudah hancur, tidak lagi mengeluarkan panas, serta berwarna coklat gelap. Selanjutnya dapat dilakukan pengayakan. Kompos baru ini kita campurkan dengan media tanam sebelumnya dengan perbandingan 1:1, dan media siap ditanami kembali. Budidaya sayuran di atas kolam dengan media, nutrisi, dan pakan ikan berasal dari kolam itu sendiri. Keren kan? Menerapkan budidaya dengan memanfaatkan potensi ekosistem akan didapat banyak manfaat. Budidaya tanpa limbah yang ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan faktor produksi dari luar karena dapat dipenuhi secara mandiri, sehingga sistem produksi berkelanjutan, lebih efisien, dan memberikan nilai tambah, sehingga lebih memiliki daya saing. Dan yang tak kalah penting adalah bahan pangan yang dihasilkan sehat konsumsi karena budidayanya secara organik. Demikian pemirsa, semoga informasi ini memberikan inspirasi dan salam inovasi.